Yang terhormat Ustadz Edi Santoso selaku pembicara acara Festival Ramadan pada sore hari ini. Yang kami hormati Akhina Ikhlas Wicaksono selaku Ketua UKM UKI Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati Akhina Misbahul Munir selaku Ketua Pelaksana Festival Ramadan tahun 2021. Serta yang kami sayangi dan kami banggakan pada seluruh peserta Festival Ramadan tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul pada acara Festival Ramadan UKI Fikas tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan serta teman-teman dalam acara Festival Ramadan yang kali ini mengangkat tema Month of Blessing and Mercy. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Wairul Syarifuddin dari Penjas Angkatan 2019 yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Untuk itu, saya akan membacakan beberapa susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Santoso. Kemudian yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan yang kelima, doa penutup yang akan dipandu oleh Akhina Budi Tristyo. Demikian serangkaian acara pada sore hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipandu oleh Akhina Dimas. Silakan bagi teman-teman peserta untuk menyiapkan mushaf Al-Qur'annya. Kepada Akhina Dimas, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya udah masuk ya? Sudah, Mas. Oke, seperti biasa teman-teman, kita ada sesi ngaji bareng di sore hari. Teman-teman bisa mempersiapkan mushafnya dan bisa membuka surah Muhammad ayat 22 sampai 30 yang insya Allah akan kita baca di sore hari ini. Oke, silakan teman-teman bisa membuka terlebih dahulu ya. Surah Muhammad itu surat ke 47 ya, bagi yang belum menemukan. Oh iya, mau mengingatkan juga ke teman-teman semua yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam ya, biar kajian sore kali ini tambah meriah. Oke. Seperti biasa teman-teman, kita awali dengan ta'awudz basmalah, kemudian Al-Fatihah bareng-bareng.
kemudian kita baca surah Muhammad. Nanti teman-teman bisa ngikutin dari rumah ya, sambil baca di rumah. Jadi teman-teman nggak perlu on mic. Oke teman-teman, kita mulai ya. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ويقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم صدق الله العظيم. Allahumma rahmana bil Quran. Terima kasih, sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah sekali ya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Akhina Dimas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pahala yang melimpah bagi orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemberian materi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri pada sore hari ini. Untuk teman-teman panitia. Ya.
Untuk pembicara pada sore hari ini adalah Ustadz Edi Santoso, SOS MSI. Lahir di Jepara, Jawa Tengah, tahun 1976. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 1999. S2 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2007. Kemudian S3 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia di Jakarta, lulus pada tahun 2015. Organisasi selama kuliah. 1. Pengurus UKM Kerohanian Islam Undip. Dan yang kedua, Badan Eksekutif Mahasiswa Undip. Kemudian yang ketiga, redaktur koran Kampus Manunggal. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan, sejak tahun 2002 tercatat sebagai dosen pada jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini menjabat sebagai koordinator Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya pernah bekerja sebagai reporter rubrik etalase harian Merdeka. Kemudian konten editor Suara Merdeka Cyber News tahun 2019, saya 2009 sampai 2014. Sempat bekerja juga sebagai redaktur pelaksana majalah Terbawi Jakarta. Buku yang pernah ditulis oleh Ustadz Santoso, selain menulis catatan ringan di blog dan artikel jurnal, juga menulis beberapa buku, antara lain buku teori komunikasi atau Graha Ilmu Yogyakarta, Lidah Tak Bertulang, Terbawi Press Jakarta, kemudian pengendalian dampak video game, Kanal Media Jakarta, kemudian ada jurnalisme subjektif, ya. Mohon maaf teman-teman, tadi sempat terkendala sinyal, jadi keluar sendiri. Itulah CV dari pembicara kita pada sore hari ini, yang tentunya sangat menginspirasi kita semua ya. Semoga kita bisa mengikuti jejak dari beliau, Ustadz Edi Santoso. Langsung saja untuk pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Santoso, yang kali ini mengangkat tema komunikasi Islam dalam keluarga. Kepada beliau, saya persilakan.
Baik, sebelumnya saya ingin ngecek sound dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Sudah terdengar, Pak. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan tentu di antara kenikmatan yang besar itu adalah kita masih diperkenankan untuk kembali menjumpai bulan suci, bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarga, para pengikutnya, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua adalah termasuk bagian di antaranya. Terima kasih saudara sekalian yang memberi kesempatan untuk bersilaturahmi meskipun secara virtual. Semoga ini tidak mengurangi makna dari perjumpaan kita. Dan sebelumnya mohon maaf jika mungkin kurang optimal ya. Ini kita kebetulan di tempat saya ini sedang hujan dan saya di rumah ya. Biasa kalau nanti banyak bocor suara anak dan lain sebagainya mohon dimaklumi. Saudara sekalian, sore ini kita akan bicara tentang komunikasi sebagai satu aktivitas yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita, dan Islam sebagai ajaran yang syamil, yang mutakamil, sebagai sebuah ajaran yang sempurna, tentu juga mengatur bagaimana kita berkomunikasi. Dan Allah sejak awal memberi kapasitas atau kemampuan komunikasi bagi manusia. Dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, 'allamahul bayan ini oleh para mufassir, para ahli tafsir itu diterjemahkan atau diartikan sebagai Allah yang telah mengajarkan manusia pandai berbicara atau berkomunikasi. Nah, bagaimanakah komunikasi yang Allah sejatinya sudah ajarkan itu? Atau bagaimanakah komunikasi yang sebetulnya Islam sudah ajarkan baik melalui Al-Quran atau melalui As-Sunnah? Saudara sekalian, ada beberapa prinsip umumnya yang kita sampaikan yang nanti bisa menjadi bahan diskusi kita. Pertama, Islam lebih menganjurkan atau mengarahkan komunikasi ini berlangsung secara dialogis ketimbang monologis ya. Lebih merupakan dialog daripada monolog. Dialog itu apa? Dialog itu artinya dua arah. Yang ini nanti terkonfirmasi oleh kajian-kajian komunikasi terkini bahwa komunikasi antar manusia itu khususnya dalam konteks komunikasi antar persona itu idealnya memang berlangsung secara dua arah, di mana di antara orang-orang yang terlibat itu memiliki posisi
yang setara, sehingga di sana ada pertukaran informasi, ada pertukaran gagasan, ada sharing di antara mereka yang terlibat. Ada beberapa bukti yang menegaskan kenapa Islam ini lebih menganjurkan orang untuk berdialog. Di antaranya adalah bahwa Islam ini atau Nabi memberikan contoh pada kita untuk berlatih mendengar di luar kemampuan berbicara. Nah, dialog ini pasti mensyaratkan orang untuk mendengar, ya kan? Harus mau mendengar kata orang lain. Tidak hanya mau berbicara saja. Saudara sekalian, mari kita renungkan satu ayat Quran surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Allah yang menakdirkan kita dilahirkan ke dunia ini. La ta'lamuna syai'an, kata Allah, dan kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun, dalam kondisi kita yang bodoh, yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a, ya, wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah memberikan kalian pendengaran. Ternyata kemampuan mendengar itu Allah memberikan pertama kali. Wal absharu, dan kemudian Allah memberi kemampuan kita melihat. Wal afidata, kemudian Allah memberikan kita hati. La'allakum, agar kalian tashkurun, ya, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, perhatikan ayat ini, Allah menjadikan kita hadir di dunia ini dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan indera-indera yang itu merupakan modal untuk kita belajar. Yang pertama diberikan apa? Syam'a, ya, pendengaran. Makanya begitu bayi lahir, ada tradisi dalam masyarakat kita. Apa yang pertama didengarkan kalau keluarga muslim? Azan misalnya, ya. Karena itulah kalimat terbaik agar bayi mendengarkan kalimat terbaik untuk pertama kali, maka dilantunkan azan. Karena itu indera yang pertama berfungsi. Kan baru beberapa hari kemudian bayi bisa melihat, ya kan. Nah, ada rahasia di balik itu. Mendengar itu lebih penting bahkan daripada berbicara atau melihat. Ada satu fragmen kisah dialog Nabi dengan Utbah bin Rabi'ah, ya. Ini dedengkot kafir Quraisy. Kalau Anda suka nonton serial Umar itu yang diputar di salah satu stasiun TV menjelang sahur itu, ya, tokoh ini cukup ditonjolkan. Utbah atau nama lainnya atau sering dipanggil sebagai Abul Walid. Suatu hari Utbah ingin mendatangi Nabi SAW setelah dia merasa putus asa dengan segala upayanya menghentikan dakwah Nabi yang tidak berhasil, begitu kan, dengan jalan kekerasan, diboikot dan sebagainya. Ternyata Islam ini terus bertumbuh. Maka Utbah ingin menempuh jalan lain, yaitu menawarkan kenikmatan duniawi, harta, tahta, wanita kepada Nabi agar Nabi mau menghentikan dakwahnya. Dan Nabi sebetulnya sudah tahu. Nabi sudah tahu apa yang hendak disampaikan Utbah ini, tetapi kita lihat apa yang dilakukan Nabi ketika Utbah ingin berbicara, ingin ngajak ngobrol kepada Nabi. Biasanya kalau kita sudah tahu omongan orang, kita malas dengerin, ya. Udah paham gitu, ya. Pergi-pergi. Tapi tidak, Nabi
kemudian mengatakan, Kul ya Abul Walid, bicaralah Abul Walid, asma, kata Nabi ya. Aku akan mendengarkan. Dan kemudian ya kita tahu dari kisah ini kisah yang masyhur ya, ada di buku di Ibnu Katsir atau di sirahnya Ibnu Hisham. Nabi kemudian membaca surat Al-Fusilat sampai selesai, baru Nabi mengatakan, Afrokta ya Abul Walid, sudah selesai begitu ya, sudah selesai ngomongnya, sudah, gitu. Oke sudah, baru kemudian Nabi mengatakan, Isma' mani, begitu, kemudian dengarkanlah aku. Jadi bahkan kepada orang kafir yang Nabi udah tahu ujung pangkalnya, Nabi masih memberikan kesempatan untuk berbicara. Gitu ya. Berbicara, mendengar ini penting. Kenapa? Karena mendengar itu memberikan kesempatan kita untuk mencerna, berpikir. Karena bisa jadi ada kebenaran dari orang lain, ada hal yang mungkin kita tidak bayangkan, kita tidak pikirkan sebelumnya. Kita masih ingat ya kisah tragis berapa waktu yang lalu lah di Sumatera Selatan kalau nggak salah ya, di Palembang, ada seorang perawat yang dipukul oleh keluarga pasien karena diceritakan ya di berita media yang kita baca, anak dari keluarga pasien ini dirawat, kemudian diinfus, ketika infusnya dicopot itu keluar darah. Keluarganya emosi, bapaknya datang dan dia hanya mendengar versi keluarga ini. Ketika perawatnya atau pihak rumah sakit mau menjelaskan, dia tidak mau mendengar. Dan responnya langsung pakai kekerasan fisik, ditampar atau dipukul ya, sambil memar. Dan ya kita tahu endingnya akhirnya laki-laki ini harus berurusan dengan pihak polisi. Masalahnya sebetulnya sederhana begitu kan. Kenapa dia nggak mau mendengar dulu? Kenapa langsung respon secara fisik? Maka Al-Quran memberikan dorongan atau menyuruh kita umat Islam ini untuk pahamilah begitu ya, untuk kita memahami persoalan itu, dan telinga kita yang melalui pendengaran kita itu adalah salah satu jalan bagi kita untuk memahaminya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 ya Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bih ilmun, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi jangan asal bertindak, harus paham dulu begitu ya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basoro, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ulan, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Allah sudah memberikan indera pendengaran, ya, Allah sudah memberikan indera penglihatan, Allah sudah memberikan hati untuk berpikir. Itu semua sejatinya adalah ya perangkat yang Allah sudah berikan kepada kita untuk memperoleh pemahaman, tapi seringkali kita tidak gunakan. Saudara sekalian, mendengar ini nampaknya memang pekerjaan yang mudah ya. Semua bisa melakukan, tapi dalam prakteknya nggak semudah itu, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, dalam kondisi orang merasa dia lebih pintar. Biasanya dia enggan mendengar ya orang yang dianggap tidak lebih pintar, dosen kepada mahasiswa, guru kepada murid, ya kan, kiai kepada santri. Dalam kondisi orang merasa status sosialnya lebih tinggi, orang yang dituakan di kampungnya, status sosialnya lebih tinggi, orang kaya di kampung itu dia merasa lebih. Orang yang umurnya lebih tinggi, yang merasa senior ya. Atau dalam struktur organisasi, pimpinan terhadap bawahan,
atau di rumah begitu seorang kepala keluarga, suami pada istri, pada anaknya. Dalam kondisi seperti itu, biasanya orang tidak mudah untuk mau mendengarkan begitu ya. Padahal bisa jadi dari suara-suara yang dianggap sepele itu disitulah ada kebenaran. Dan dalam kondisi ketika emosi seperti kasus di Palembang tadi begitu ya, maka mendengar ini sebetulnya sama pentingnya dengan berbicara. Ada kata-kata menarik juga dari Hasan bin Ali, dia mengatakan, belajarlah mendengar dengan baik, kata beliau. Sebagaimana engkau belajar bicara dengan baik. Janganlah engkau potong pembicaraan orang walau terasa panjang. Mendengar sama pentingnya, bahkan kadang menjadi lebih penting dari berbicara begitu. Dan mendengar ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang yang tidak berkomunikasi secara dialogis begitu ya. Karena dengan mendengar kita tahu apa yang hendak orang bicarakan. Dengan mendengar ini kita punya kesempatan untuk merenungkan atau melakukan refleksi. Kemudian saudara sekalian, prinsip yang kedua adalah ketika kita bicara. Pertama kita mendengar ya sebagai modal untuk bicara dialogis. Nah yang kedua ini ketika kita bicara, maka yakinlah atau pastikan yang keluar atau upayakan yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik atau yang toyib begitu ya. Dalam Islam sering disebut sebagai kalimat toyibah. Dan kalimat yang toyib, kalimat toyibah ini bahkan oleh Nabi disebut sebagai salah satu bentuk dari sodakoh. Kalimat toyibah, sodakoh. Kalimat yang toyib, kalimat yang benar itu adalah sodakoh. Jadi orang sodakoh itu nggak harus dengan harta ya. Cocok ini buat anak-anak kos ya. Kalau harus dengan uang, berat ini anak kos ini kiriman tiap bulan. Kadang nggak cukup begitu ya. Bisa dengan senyuman, bisa dengan kalimat yang baik. Dalam hadis sahih itu, hadis riwayat Bukhari. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Dalam hadis yang masyhur, kita mungkin sering juga mendengar ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, kata Nabi, maka bicaralah yang baik. Au liyasmut. Kalau tidak bisa, maka mending diam. Dalam hadis ini, Nabi menggunakan istilah khairan. Falyaqul khairan. Ya, tadi kalimat yang thayyib, falyaqul khairan. Kata-kata yang baik juga yang khairan ya. Nah, pertanyaannya kata-kata yang baik itu seperti apa begitu ya? Dalam surat An-Nisa ayat 5 itu Allah menggunakan kata qaulan ma'rufan. Ada ulama yang mengartikan qaulan ma'rufan, qaulan khairan itu sebagai kata-kata yang benar ya menurut urf itu adat begitu ya. Jadi sesuatu yang menurut masyarakat itu dianggap baik. Dan itu tidak semata menyangkut substansi ya, termasuk cara menyampaikan. Misalnya kita masyarakat Jawa itu punya unggah-ungguh, ada bahasa kromo,
Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi pada orang tertentu, orang yang lebih tua, ya, orang yang kita hormati. Kalau urf kita, masyarakat Jawa misalnya itu kan punya unggah-ungguh, ada bahasa kromo misalnya, itu bagian dari kalimat khairon. Dan tentu saja khairon, ma'ruf ini menyangkut substansi. Kata-kata yang tidak memfitnah, kata-kata yang tidak menyakitkan, ya, kata-kata yang tidak menghina, begitu. Dan hati-hati begitu dengan kata-kata, ya. Karena dalam ilmu komunikasi ada satu prinsip namanya irreversible. Komunikasi itu sifatnya irreversible. Maksudnya adalah ketika seseorang itu bicara, kata-katanya atau pembicaraannya itu sebetulnya tidak bisa ditarik kembali, irreversible. Maksudnya dampaknya itu bisa langgeng, bisa permanen. Misalnya kita nyakitin orang itu merasa sakit, sakitnya itu di sini, ya. Sakit sekali. Anda suatu saat hilaf, ya, menghina seseorang, menuduh, memfitnah seseorang, orang itu merasa benar-benar sakit. Anda mungkin masih ingat, ya, kisah seorang pemuda yang kerjaannya tuh marah, tiap hari marah gitu. Bapaknya yang bijak ini manggil anak itu, nak, kamu tiap hari marah terus gitu, ya. Begini, bapak hanya punya satu permintaan. Tiap hari kamu marah itu tancapkan satu paku di kamarmu. Jadi anak ini meskipun pemarah nurut juga begitu, ya, dia tiap hari marah, tancapkan paku. Kata bapaknya, sampai nanti kamu tidak marah. Maka pada hari kamu tidak marah itu ambillah satu paku. Sehari nggak marah, ambil satu paku. Dan benar, sampai pada suatu saat anak ini bisa mengendalikan dirinya, ya. Setelah kamarnya itu penuh dengan paku karena tiap hari marah. Ada titik balik begitu, ada titik balik. Orang ada insafnya juga. Pada hari itu dia tidak marah, diambil satu paku. Hari berikutnya nggak marah, diambil satu paku. Sampai kemudian kamarnya ini bersih dari paku. Tidak ada satupun paku. Bapaknya datang, nak, lihat kamarmu sudah tidak ada paku. Artinya kamu sudah tidak lagi marah-marah. Dan bapak sangat senang karena itu. Tapi nak, lihatlah apa yang ada dalam kamarmu itu. Pakunya sudah hilang, tetapi bekasnya itu masih ada. Nah, ini analogi yang bagus untuk menjelaskan dampak dari komunikasi itu. Kita pernah menyakiti orang, ya, dengan kata-kata itu. Mungkin kita kemudian mengucapkan maaf, orang itu juga mengatakan oke, saya maafkan, tapi sebetulnya rasa sakitnya itu tidak sungguh hilang. Maka hati-hatilah, ya, dengan lidah kita. Kita punya pepatah, mulutmu harimaumu, begitu, ya. Kalau orang Arab punya pepatah, salamatul insan fi khifdil lisan, katanya, ya. Selamatnya seseorang itu terletak pada lisannya. Kita lihat, ya, banyak kasus orang di penjara berurusan dengan aparat karena komen-komennya. Ini mulut ini kalau dalam bahasa tulis itu bisa ciutan, ya, bisa chat begitu. Ada pasal-pasal yang bisa menjerat dari kata-kata yang tidak terkendali, yang tidak toyib, yang tidak khair itu, begitu, ya. Ada pasal perbuatan tidak menyenangkan, baik itu di KUHP atau di Undang-Undang ITE. Hati-hati makanya. Entah sudah berapa banyak orang yang harus masuk penjara gara-gara tidak bisa mengendalikan mulutnya atau kata-katanya. Nah, saudara sekalian, karena saya hanya diberi waktu 30 menit, ya, dan kayaknya sudah lebih, saya untuk menutup ini ingin mengingatkan satu hadis yang menunjukkan bahwa lisan itu sebetulnya ada indikator keimanan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin,
dan tidaklah lurus keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai kemudian lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidaklah lurus hati seorang itu hatta yastaqima lisanuhu, sampai kemudian lurus lisannya. Jadi indikator iman itu hati yang lurus, indikator hati yang lurus itu adalah lisan yang lurus. Dengan kata lain, lisan kita ini menunjukkan seperti apa keimanan kita. Dan saudara sekalian, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk mendisiplinkan organ-organ tubuh kita, termasuk mulut kita, tidak hanya dari makanan dan minuman yang bisa membatalkan, termasuk juga dari kata-kata yang tidak perlu, yang bisa mengurangi keberkahan atau mengurangi pahala puasa kita. Dan itulah yang disebut sebagai siyam batiniyah oleh Imam Al-Ghazali, puasanya orang-orang khas yang mereka tidak sekedar menjaga tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan, tetapi juga mempuasakan seluruh organ tubuhnya agar sempurna puasanya. Demikian sebagai awalan yang nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Edi Santoso. Sebelumnya saya mengingatkan untuk teman-teman kita, silakan untuk melakukan presensi yang dikirimkan teman-teman panitia di kolom chat. Kemudian bagi teman-teman peserta maupun teman-teman panitia ingin bertanya, silakan bisa langsung open mic atau bisa di kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nampaknya sudah ada yang mau bertanya, itu silakan. Dari Nabila, mungkin bisa disampaikan langsung. Dari Nabila, bisa open mic. Ustaz, saya izin bertanya, kira-kira gimana ya Ustaz untuk bagaimana cara mengingatkan atau menasihati orang tua, karena orang tua juga tidak bisa luput dari kesalahan juga kan Ustaz. Seperti itu. Mau jawabannya? Ya, kalau kita berkomunikasi dengan orang tua memang harus hati-hati ya, terutama ibu, karena akan kita bicara mohon maaf saja, yang bicara saja itu tidak boleh. Maka kita kembali kepada kaidah kaulan ma'rufan tadi, atau kalimat thayyibah, mengingatkan. Pada akhirnya kan bentuk komunikasi juga.
bagaimana cara misalnya orang tua kita melakukan kesalahan, gitu ya. Kita menegur atau mengingatkan tanpa membuat mereka itu tersinggung. Ada satu contoh menarik ini dikisahkan oleh Imam Hasan Al-Banna ya dalam memoarnya. Ketika beliau masih ya seperti kita mungkin ya remaja atau anak muda begitu. Beliau melihat orang-orang tua yang wudunya itu tidak benar. Dia merasa sebagai seorang muslim kan harus amar ma'ruf nahi mungkar ya, harus mengingatkan. Gimana caranya agar dia tidak tersinggung begitu. Nah, yang dilakukan menarik, tidak datang Pak, wudunya nggak benar begitu. Kebayang nggak kalau ada anak muda tiba-tiba datang ya pada orang lebih tua dengan kata-kata seperti Pak Imam maaf ya, tadi bacaan kulhunya tuh nggak benar Pak, Al-Fatihahnya banyak yang salah gitu. Kayaknya dia tersinggung dulu ya sebelum mencerna kata-kata kita kalau caranya seperti itu. Nah, contoh menarik dari Syekh Hasan Al-Banna ini, beliau tidak memberikan teguran langsung seperti itu, tapi beliau gimana caranya agar bisa wudhu dekat mereka dan beliau kemudian memberikan contoh wudhu yang baik gitu ya. Itu kan bisa diatur dengan dialog dengan temannya. Gimana sih wudhu yang baik kan bisa di skenario gitu loh. Begini loh caranya begitu kan. Tangan dulu. Seterusnya begitu. Artinya kita memang harus memahami psikologi orang yang akan kita ajak bicara. Orang tua itu punya ego. Kalau Anda pernah belajar, atau di Kesmas mungkin diajarkan juga ya dalam komunikasi empatik itu ada satu teori namanya analisis transaksional. Teori ini dikemukakan oleh Eric Berne. Dia mengatakan bahwa dalam diri seorang itu ada 3 ego stage. Yang pertama ego stage parent, orang tua, ego stage adult ya dewasa, dan satu lagi ego stage child, anak-anak. Dalam kondisi ego stage sebagai parent, orang tua ini cenderung ngatur, mereka cenderung melindungi, ngatur begitu kan. Dalam posisi seperti ini biasanya sulit untuk dikritik. Maka gunakan cara-cara yang cerdas. Skenario seperti yang dilakukan Imam Hasan Al-Banna salah satu contoh. Bisa juga misalnya Anda sebagai anak-anak itu kan bisa menyindir-nyindir, ngobrol dengan kakak, dengan adik, begitu kan misalnya. Orang tua kita ini akidahnya nggak benar misalnya, ada pergi ke dukun, atau kita orang tua ini nggak mau dengar kata-kata kita sih begitu ya. Ya bisa disindir dalam obrolan itu mungkin lebih halus daripada menegur orang tua. Kan mesti mereka akan membangun benteng itu kalau tiba-tiba kita serang. Saya ini bapak kamu, saya ini ibu kamu. Kamu tuh apa? Kamu kan anak kemarin sore, kamu tuh sok pintar, nggak tahu. Bapak ini udah berpuluh-puluh tahun hidup. Bapak udah tua, kamu belum tentu nanti tua kan. Begitu cara berpikirnya begitu. Nah, psikologi semacam ini harus kita pahami ya. Atau lewat orang terdekat misalnya bapak ya sebagai objek kita. Bapak mungkin nggak mendengar kita, tapi dia pasti atau mungkin mendengar ibu. Kita lebih mudah dekat ibu misalnya ya lewat ibu gitu. Jadi cara-cara semacam itu kondisional karena nanti juga ada variabel budaya. Ada variabel budaya. Orang-orang di daerah Solo misalnya, dia sangat sensitif ya. Hal-hal semacam ini kita harus lebih hati-hati. Tapi mungkin itu tidak untuk orang-orang Banyumas yang konon lebih cablaka, sifatnya lebih cablaka, lebih egaliter, itu mungkin lebih mudah. Kalau dengan orang Jawa Wetanan, strata itu penting gitu. Unggah-unggahnya itu benar-benar harus diperhatikan. Begitu menurut saya, Nabila, intinya kembali pada ya kondisi masing-masing.
kebenaran itu memang harus disampaikan, tapi dengan cara yang baik juga, karena itu bagian dari qaulan ma'rufan. Oke, demikian. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, silakan barangkali ada yang lain atau ada yang punya pendapat lain juga silakan disampaikan. Ya, kepada Mas Budi silakan yang melambaikan tangan. Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya. Silakan. Dalam menyikapi kaitannya dengan permasalahan kaum milenial pada saat ini, yaitu terkadang kita sendiri ingin mencoba berusaha berkomunikasi secara baik-baik, tapi terkadang diri kita sendiri masih untuk berkomunikasi kepada orang tua itu terkadang masih malu gitu. Itu mengenai permasalahan tersebut, bagaimana caranya sebagai kaum muda supaya lebih akrab mungkin atau lebih bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk menghilangkan rasa kayak pendiam di rumah, tapi ketika di luar itu tidak pendiam, itu bagaimana? Terima kasih. Ya, ini mungkin paradok yang kita temukan ya, kita alami juga. Kita nampak riuh di dunia virtual, kita nampak ekstrovert, komunikatif, tapi begitu sampai rumah kondisinya sebaliknya. Begitu ya. Saya kira ini memang persoalan yang sumbernya itu tidak hanya satu, ada banyak variabel ya. Satu yang paling kuat saya kira adalah budaya komunikasi dalam keluarga itu. Orang-orang di perkotaan, mungkin orang tua anak itu lebih memungkinkan mereka lebih dialogis ya, terutama di keluarga yang terpelajar. Tapi suasana seperti itu mungkin tidak kita temukan itu di keluarga-keluarga di pedesaan, apalagi kalau orang tuanya ya mohon maaf mungkin tingkat pendidikannya nggak tinggi gitu ya. Ya saya mengalami sendiri lah ya di keluarga saya itu tidak punya kultur, misalnya ada persoalan itu kita bicarakan bersama. Ada momen misalnya habis makan kita ngobrol sari, curahkan isi hati, gendu-gendu rasa, itu nggak ada kultur seperti itu ya. Apalagi menyangkut hal-hal yang sensitif ya, usia-usia kalian, menyangkut calon pasangan hidup lah, menyangkut pekerjaan, begitu kan jarang ya kan bicara ke orang tua. Seringkali anak-anak usia milenial itu lebih nyaman bicara dengan teman sebayanya begitu. Maka ini juga harus menjadi perhatian buat orang tua ya, buat orang tua. Kita lihat fakta-fakta yang miris ya. Misalnya banyak anak-anak gelandangan, anak-anak pang ya, yang mereka memilih hidup bebas di luar itu dari banyak penelitian, penelusuran. Dan ternyata sebagian itu bukan karena mereka miskin. Bukan karena mereka tidak mampu secara ekonomi sehingga menggelandang. Tapi ternyata sebagiannya itu mereka itu dari keluarga yang mampu, bahkan berkecukupan atau kaya begitu. Lalu kenapa mereka memilih untuk hidup menggelandang seperti itu? Salah satunya karena mereka merasa di rumah itu nggak nyaman. Tidak ada komunikasi dengan orang tua, atau kalaupun komunikasi kemudian yang keluar adalah semata-mata bentakan, instruksi, evaluasi begitu ya. Tidak ada kenyamanan untuk ngobrol. Sementara mereka di luar itu ketemu temennya yang mau mendengar. Disitulah dunia yang menurut mereka lebih asik daripada di rumah. Itu pentingnya komunikasi. Jadi saya kira kalau ada ini niat baik dari sang anak, dari Anda sebagai anak milenial itu bagus ya. Tapi ini juga mestinya
harus menjadi perhatian orang tua. Ketika orang tua mau berubah itu lebih penting ya. Makanya ya nantilah kalau sekarang Anda nggak bisa merubah orang tua Anda, kan nanti insya Allah Anda juga jadi orang tua kan. Anda yang harus merubah itu gitu ya. Seperti saya mungkin tidak bisa merubah kultur dalam keluarga saya, tapi setelah saya jadi kepala keluarga saya bisa merubah itu. Sehingga ada forum di antara anggota keluarga untuk ngobrol, untuk menyampaikan pendapatnya begitu ya. Memang lebih mudah kalau orang tuanya yang berubah. Bagi anak-anak, dalam posisi sebagai anak, apa yang harus dilakukan ya? Kita juga nggak bisa mengutuk kondisi, ya, menyesalkan. Kan kita nggak bisa milih orang tua. Itu fakta kan? Itu fakta yang tidak terelakkan. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita nggak bisa milih di mana kita dilahirkan. Itu fakta yang tidak terelakkan. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya tetap berupaya untuk bicara baik begitu ya. Yang keras jangan dilawan dengan yang keras. Kembali ke teori Eric Berne tadi, ketika orang tua itu berperan sebagai parent, komunikasi yang baik itu komunikasi yang melengkapi. Maka orang lain yang diajak bicara itu harus berposisi sebagai anak-anak. Karakter anak-anak itu seperti apa? Kata Berne itu anak-anak itu nothing tulus. Lepas begitu saja gitu. Lihat anak-anak itu kan mereka seperti nggak ada beban gitu. Ketika mereka senang yes ya gitu langsung meloncat, ketika sedih mereka langsung nangis begitu. Tapi itu tidak berkepanjangan begitu ya, karena mereka nggak ada beban, nggak ada dendam, nggak ada suudzon. Anak-anak kan begitu karakternya itu, jadi impulsif. Maka jangan misalnya ngadepin orang tua seperti itu, jangan kemudian ditelan betul-betul ya, di bawah hati betul begitu loh, sehingga jadi dendam. Ada anak yang mendendam pada orang tuanya dan itu ya berakhir dengan tidak baik ya, bahkan naudzubillah ada sampai membunuh orang tuanya karena dia benci, karena dia marah yang tidak terselesaikan begitu loh. Ada baiknya kita selalu mengedepankan husnudzon, berprasangka baik. Ada orang tua yang seperti itu mungkin bukan sepenuhnya karena itu keinginan mereka, tetapi karena kondisi. Kita husnudzon, mungkin orang tua saya itu capek kerja mereka ya, apalagi kalau kerjanya itu di sektor non formal, dari pagi sudah berangkat gitu kan sampai sore, penghasilannya juga tidak terlalu banyak begitu, ibunya pagi juga kerja, di antara mereka tidak ada waktu yang baik yang tepat untuk saling berkomunikasi. Jadi kondisi yang kemudian memaksa mereka mungkin kadang harus keras ngomong tidak menyenangkan begitu ya. Yang pada dasarnya mereka itu baik, cuma cara berkomunikasinya itu kadangnya kurang tepatnya. Itu harus kita maklumi gitu loh. Dulu waktu saya mengelola majalah Tarbawi ya, pernah kita mengangkat satu tema judulnya Ayah punya caranya sendiri dalam mencintai kita. Karena cinta ayah ini yang paling sering disalahpahami. Biasanya dalam satu keluarga itu ayah itu cenderung galak, cenderung susah untuk berkomunikasi. Tapi sebetulnya di balik itu mereka itu penyayang. Maka kita coba kumpulkan dari beberapa narasumber pengalaman bersama ayah, begitu kan. Ada yang cerita ayahnya mah nggak pernah ngomong, tapi mereka itu diam-diam itu ya sangat menyayangi anaknya. Ada yang bapak tiap malam itu selalu melihat anaknya menjelang tidur, nggak ngomong apa-apa, hanya melihat, begitu kan. Cara ngomong tapi tiap pagi mengantar anaknya sekolah, nggak pernah bicara banyak, tetapi ya itulah cara ayah dalam mencintai kita. Mereka tidak pandai bicara ya, tapi hatinya itu menggerakkan mereka untuk berbuat yang terbaik meskipun seringkali kita salah paham. Jadi dalam kondisi-kondisi yang tidak ada pilihan seperti itu, mengedepankan prasangka baik, husnudzon, saya kira itu adalah langkah yang tepat daripada kita membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri
yang justru nanti bisa menjadi api dalam sekam, ya. Suatu saat bisa meledak dan itu akibatnya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, barangkali ada Syukran yang atas jawabannya, Ustaz. Mungkin dari teman-teman peserta maupun teman-teman panitia untuk sesi pertanyaan untuk satu lagi boleh. Silakan bagi teman-teman peserta ataupun teman-teman panitia yang ingin bertanya. Ya, untuk Hernanda silakan bisa mic-nya di-on-kan, langsung tanya pada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaannya agak melenceng sedikit ya, Pak Ustadz. Nggak apa-apa kan? Jadi kan biasanya di berita itu kan ada orang tua membunuh, kayak ayah membunuh ibunya atau ibunya meracuni ayahnya. Nah, itu misalkan orang tua sering bertengkar, itu kita sebagai anak gimana ya, Pak? Misal bertengkar sampai-sampai ada kata-kata, saya bunuh kau. Hah? Mau gimana? Saya pegang pisau ini, mau saya bunuh. Nah, itu kita sebagai anak apanya diam saja atau melerainya atau kabur dari rumah? Ya, terima kasih, Pak. Itu pertanyaan saya. Baik, Mas Hernanda ya. Ini kondisi yang berat ya, maksudnya kondisi yang tentu siapapun yang menghadapinya nggak mudah untuk mengatasinya. Ketika kita punya dua orang tua yang tidak akur atau temperamental modelnya ya, muncul kata-kata bunuh, usir dan sebagainya, serem membayangkan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ini pilihannya kita hadapi masalah itu atau lari dari masalah. Kalau kabur ya itu berarti lari dari masalah ya. Itu langkah mudah tetapi tidak menyelesaikan masalah. Ya jujur saya belum punya pengalaman. Tapi saya membayangkan begini. Ketidakakuran seseorang atau cara berekspresi, cara berkomunikasi seseorang itu pasti ada sebabnya. Kalau sebab itu tidak hilang, dia akan selalu muncul begitu ya. Misalnya, kenapa orang itu selalu temperamental? Orang marah-marah. Ada faktor bawaan. Kalau bawaan, ini sulit diubah. Tapi kita harus memahami. Saya punya teman itu yang temperamennya ya begitu. Suka meledak-ledak. Tapi kalau istilah orang Jawa itu gawan bayi ya. Gawan bayi, ya sudahlah pahami. Ya memang begitu dia. Gitu. Mungkin dia juga nggak jahat. Memang karakternya begitu. Sayangnya kadang sering disalahpahami orang lain yang diajak bicara. Oh dia tuh pemarah ya. Dia ngomongnya kok nyolot. Dia kok ngegas begitu loh. Karena nggak paham. Jadi kalau sebabnya adalah DNA gen gawat bayi ya harus kita lakukan paham. Bisa juga orang marah-marah itu apa? Karena capek ya kan? Karena persoalan beban hidup. Ini yang harus selesaikan berarti. Tapi kan nggak mudah itu kalau anak. Apalagi kita belum bekerja, kita masih bergantung pada orang tua begitu. Nah minimal yang bisa kita lakukan itu jangan menambah masalah begitu kan. Kalau tahu orang tuanya beban hidupnya itu berat, ya jangan minimal jangan ditambahi beban itu. Misalnya kita membuat masalah tambahan, kita juga ikut marah-marah itu berarti menambah masalah. Karena kemarahan itu tidak bisa selesai dengan kemarahan. Nabi misalnya mengajarkan kita ketika marah itu wudhulah, begitu marah itu kan karena setan, karena jin dari api ya. Adam kan dengan air.
Sunnahnya wudhu. Artinya kita ciptakan suasana yang menenangkan, bukan justru menambah masalah. Sebab yang lain kemungkinan karena kesalahpahaman. Banyak loh orang yang salah paham kemudian berantem ya, dari mulut saling marah, berantem saling bunuh karena salah paham. Tadi di awal saya ceritakan kasus di Palembang, orang yang tidak mau mendengar itu karena kesalahpahaman. Orang bereaksi berlebihan karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu terjadi karena orang tidak mau saling mendengar, hanya ingin bicara. Jadi solusinya buat kesalahpahaman itu hilang. Kalau bapak dan ibu kita bertengkar, bisa kita jadi mediator, atau kalau sulit, kita bisa minta pihak lain sebagai mediator. Kita mungkin nggak dianggap sebagai anak, tapi mungkin ada paman, ya, adik bapak atau adik ibu yang bisa didengar, atau kita bisa minta tolong ustadz, guru ngaji, atau tokoh masyarakat yang mungkin lebih didengar lah. Kita minta tolong mereka sebagai mediator. Itu bisa dilakukan, ya kan? Kita bisa mengupayakan sebagai anak. Jadi, Fernanda, menurut saya, kita harus gali persoalan, akar persoalannya itu apa. Sehingga kemudian orang tua kita itu komunikasinya buruk itu kenapa begitu ya. Nah itu yang harus digali. Karena kalau akar masalahnya nggak selesai, itu akan muncul lagi. Akhirnya kita sebagai anak ya, minim-minimnya bisa kita lakukan. Jangan menambah masalah gitu ya. Dan ya, last but not the least, berdoa. Saya kira ya, itu pada akhirnya orang beriman itu berdoa. Karena yang memberi ketenangan, ketentraman itu siapa sih? Pada akhirnya Allah. Yang menemukan cinta siapa? Allah. Gitu. Yang memberikan hidayah kan Allah. Gitu. Pada akhirnya doa itu jangan kurang juga. Jadi ada ikhtiar rasional yang kita lakukan, tapi juga ada ikhtiar yang urusannya sama, yang maha menyelesaikan masalah, begitu kan? Itulah ya. Saya kira ya ikhtiar yang bisa kita lakukan, begitu ya. Ya kalau tadi antara Anda menghadapi masalah itu berarti ya Anda sedang disiapkan menjadi orang hebat, begitu loh, berhadapan dengan masalah yang pelik. Saya kira tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Wallahu a'lam. Mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab bisa dicukupkan gitu Pak. Soalnya waktunya sudah menunjukkan pukul 17. Terima kasih atas jawabannya Ustadz Edi Santoso. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman peserta dan teman-teman panitia yang tadi sudah bertanya. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab dan diskusi telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Ustadz Edi Santoso atas materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga dengan penyampaian materi oleh Ustadz Edi Santoso pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah penutup. Namun sebelumnya akan dipandu doa bersama oleh Akhina Budi Trisdew. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sejenak untuk mengangkat kedua tangan kita, seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur serta kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu ya Allah dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami, seminar dan talkshow kali ini sangatlah besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antara sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami tumbuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu. Generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, dengan telah berakhirnya kegiatan karenanya, ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan, dan kokoh di antara kami terjalin dengan baik ya, dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan orang tua kami. Perkenankanlah ya Allah, perkenankanlah doa dan pintu kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, dan kami memohon pertolongan ya Allah. Kabulkanlah doa kami, dan hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahina Budi Trisatyo yang telah memandu doa bersama. Semoga doa yang disampaikan oleh Ahina Budi Trisatyo dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, telah tibalah kita di penghujung acara. Mungkin ada pemberian sertifikat untuk pembicara dari teman-teman panitia. Pada Pak Ustadz Edi Santoso. Mohon diterima ya Pak untuk sertifikat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para peserta Festival Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Edi Santoso dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir pada acara Festival Ramadan selanjutnya yang masih akan berlangsung hingga tanggal 10 Mei mendatang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Edi Santoso yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua. Akhirnya saya pamit undur diri mewakili seluruh panitia. Mohon maaf
Jika ada kekurangan, ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman panitia yang belum absen, silakan absen di kolom yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Kemudian untuk teman-teman peserta maupun teman-teman panitia, untuk kamera bisa dinyalakan ya. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Ini maaf nggak bisa on cam saat ini, lagi tapi. Oh ya nggak apa-apa Mas Hanif. Untuk teman-teman yang lain yang bisa on cam, langsung aja dibuka kameranya. Silakan bagi teman-teman panitia yang bertugas melakukan SS untuk melakukan screenshot pada Room Jimit. Gimana ini teman-teman panitia yang melakukan SS, apakah sudah? Sudah. Oke. Oke, silakan bagi teman-teman peserta boleh live.